Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pembahasan kali ini saya akan membahas tentang ada satu mata kuliah yang sangat penting kamu pelajari dan kamu pahami, yang kedepannya akan kaitannya dengan skripsi. Nah, mata kuliah itu apa dan kemudian biasanya isi dari mata kuliah itu apa? Yuk, silahkan disimak videonya. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, saya akan coba menjelaskan ada salah satu mata kuliah yang memang sebagai pendukung untuk teman-teman mengerjakan skripsi di semester selanjutnya. Ini pengalaman saya banyak ditanya mengenai skripsi, tentunya mahasiswa banyak yang pada saat mengambil skripsi itu nggak tahu skripsi itu mau ngapain. Sebenarnya pada mata kuliah ini harusnya sudah dijelaskan. Apa nama mata kuliahnya? Nama mata kuliahnya adalah metodologi penelitian, gitu ya. Mungkin ada yang nyebutnya metopel atau medlit dan seterusnya, itu sama sebenarnya. Ada yang hanya 1 semester 2 SKS, ada yang 2 semester mungkin 2 SKS 2 SKS. Itu tergantung dari kurikulum yang ada di kampus kamu. Nah, saya ingin membahas itu teman-teman karena mata kuliah ini menurut saya mata kuliah yang penting. Pentingnya dari mana? Di mata kuliah itu sebenarnya pembahasan mengenai pengenalan kalian dari riset. Riset itu penelitian, bagaimana cara membuat skripsi, harusnya ada di situ. Misalnya contoh kita jabarkan, di awal pertemuan tentunya kalian akan dikenalkan bagaimana cara melakukan penelitian. Sekali lagi, skripsi itu mirip dengan melakukan penelitian, makanya biasanya disebut dengan riset ataupun penelitian pada skripsi. Nah, teman-teman semua, kita di awal dijelaskan atau diberikan informasi mengenai apa itu riset, contoh-contoh riset, jenis-jenis riset atau jenis-jenis penelitian yang sering kita kenal di Google, itu penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, ataupun mix dari kedua penelitian tersebut. Nah, itu kalian dapatnya di mata kuliah metodologi penelitian. Yang selanjutnya kalian dikenalkan juga oleh dosen metopel, yaitu bagaimana memformat sistematika penulisan yang ada di kampus kamu. Jadi setiap panduan ataupun format penulisan yang ada di kampus itu berbeda-beda antara kampus satu dengan kampus yang lain. Nah, dosen metopel itu biasanya menjelaskan hal tersebut, bagaimana membuatnya, kemudian kalau bisa juga bisa menjelaskan tentang bagaimana menggunakan word processor ataupun aplikasi Microsoft Word secara otomatis. Nah, harusnya kamu dapatkan juga di situ. Nah, selain itu materi-materi yang ada di skripsi, baik bab 1, jadi skripsi itu ada 5 bab, ada bab 1 pendahuluan, dibagi lagi ada subbab-subbab latar belakang, batasan masalah, kemudian perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian itu dijelaskan bagaimana cara membuatnya. Kemudian di bab 2 dijelaskan lagi tentang tinjauan pustaka dan landasan teori, sampai kalian digambarkan bagaimana cara membuat kerangka berpikir. Di bab 3 itu membahas tentang metodologi ataupun metode penelitian, dan bab 4 hasil dan pembahasan serta bagaimana melakukan menyimpulkan hasil dari pembahasan sehingga rumusan masalah di bab 1 itu terjawab. Dan yang terakhir juga ada saran. Nah, teman-teman semua, selain itu kalian dijelaskan juga mengenai bagaimana cara membaca jurnal, bagaimana cara mencari jurnal, bagaimana cara mensitasi dan membuat daftar pustaka otomatis. Jadi kalau kita membuat daftar pustaka tentunya dengan menggunakan aplikasi sekarang teman-teman. Jadi secara otomatis kita mudah membuatnya. Aplikasi tersebut sering dikenal dengan Mendeley ataupun Zotero, EndNote, atau bahkan ada satu fitur yang ada di Microsoft Word untuk membuat citasi. Mudah banget sekarang untuk membuat citasi dan daftar pustaka. Selain itu juga teman-teman akan diajarkan bagaimana cara mencari jurnal, membedakan jurnal yang terakreditasi dan tidak terakreditasi, umpama misalnya jurnal tersebut adalah jurnal nasional atau mencari jurnal internasional yang terindeks Scopus atau yang bereputasi, atau jurnal yang standar internasional saja. Nah, biasanya itu dijelaskan juga oleh dosen mata kuliah metopel. Jadi banyak hal yang dibahas
bagaimana cara mencari jurnalnya dengan menggunakan aplikasi mungkin, dengan mengunjungi website Google Scholars, kalau aplikasinya ada Publish or Perish, atau bahkan ada yang bisa menggunakan visualisasi data. Nah, semua itu teman-teman dapat di mata kuliah metodologi penelitian. Tetapi banyak komen di akun TikTok saya di @robiulendra, teman-teman mahasiswa banyak mengeluh ketika membahas tentang mata kuliah Metopol ini. Banyak dosen yang tidak menjelaskan sedetail itu yang seperti saya jelaskan. Banyak dosen ketika mata kuliah Metopol hanya menyuruh mahasiswa untuk membuat penelitian tanpa memberikan contoh. Banyak juga dosen yang menyuruh mahasiswa belajar sendiri. Bahkan ada juga dosen yang tidak masuk sampai 1 semester untuk mata kuliah metodologi penelitian. Menurut saya, mata kuliah metodologi penelitian itu mata kuliah yang paling berat. Jadi banyak materi, bobot SKS-nya rendah. Tetapi banyak juga kawan-kawan yang memang, gampang. Jadi kalau misalnya rebutan mata kuliah ini mata kuliah metodologi penelitian yang mereka ambil. Padahal sebenarnya mata kuliah metodologi penelitian itu mata kuliah yang berat, yang harus masuk lurus setiap hari, harus nyambung materinya, bukan hanya menyuruh mahasiswa buat paper penelitian tanpa harus kita beritahu bagaimana cara membuatnya. Nah, mungkin itu salah satu mata kuliah yang memang sangat amat penting ketika teman-teman ingin belajar mengenai skripsi. Nah, mudah-mudahan video saya bermanfaat. Subscribe YouTube channel saya, share ke teman-temannya, ajak subscribe, share, like, serta komen konten-kontennya. Kemudian follow Instagram saya juga di @robiulendra dan juga @skripsimahasiswa, dan juga akun TikTok saya di @robiulendra. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.